Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Ya, bersama saya Dr. Agus Joko Susanto di acara Sangkir Kopi Hangat. Ya, acara Sangkir Kopi Hangat ini kita adakan live setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10. Jadi 1 jam ke depan kita akan membahas seluk-beluk tentang apa itu autoimun. Ya, setiap hari Rabu topik akan berubah, ya, berganti-ganti. Bisa nanti dari Sobat Muardi maupun penyintas autoimun bisa menyampaikan saran terkait masalah topik yang akan kita bahas untuk di hari-hari yang akan datang, ya, di setiap hari Rabu pagi. Dan jangan lupa live streaming ini bisa dilihat kembali di YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi jangan kecewa kalau misalnya tidak bisa mengikuti secara langsung, karena ini jam 9 sampai jam 10 kan kita biasanya kan jam kerja, sehingga tidak apa-apa, tidak usah kecewa. Live streaming nanti akan bisa dilihat di YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Saya sapa dulu, ya, sebelumnya ini dari penyintas autoimun dari Alergi Imunologi Intersolo, ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Dan juga dari Sobat Muardi ini dari Instagram, YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi, ya. Selamat pagi semuanya. Silakan ajak teman, silakan ajak saudara siapapun, ya, untuk ikut serta dalam acara Sangkir Kopi Hangat di pagi hari ini. Karena pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang tidak kalah menarik dibandingkan hari-hari minggu yang lalu, ya. Karena hari ini hubungannya dengan kesenangan semua orang, ya. Karena masalah apa? Masalah makan. Ya, kalau masalah makan biasanya orang seneng ini, ya. Tidak hanya penyintas autoimun, siapapun kalau masalah makan sih nomor satu. Apalagi kalau di jajan makan tidak bayar, gratis, ya, itu beda cerita, ya. Nanti 1 jam ke depan kita akan bahas tentang terkait masalah nutrisi, ya, nutrisi yang sehat untuk penyintas autoimun, ya. Sebenarnya nutrisinya bagaimana sih untuk penyintas autoimun? Apakah itu sama dengan orang normal ataukah memang agak ada perbedaan yang spesifik, ya? Nah, nanti kita akan bahas, ya, 1 jam ke depan. Hari ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa dan nanti bisa ditanya, ya, terkait siapa sih beliau ini, ya. Yang jelas beliau ini kan orangnya, ya, pokoknya gagah, ya, keker. Nanti biasanya kayak gini bisa pemain bola nih, biasanya main bola pemain, tapi tidak tahu apa mungkin olahraganya apa, mau sepedaan tidak tahu juga, ya. Nanti bisa ditanya, ya. Jadi hari ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa ini, Bapak Ahmad Farudin, ya. Terus ini saya bacakan dulu nih kurikulum vitae sebelum nanti bisa ditanya lagi, tidak apa-apa dulu, ya. Terus ini beliau ini kerja di instalasi gizi, ya, Rumah Sakit Dr. Muardi sejak tahun 95, ya. Kemudian ini tinggalnya di Jalan Nuri, Johor, Sukoharjo, dan ini lulus Magister UNS, ya, dari gizi di UNS tahun 2011. Dan sekarang ini beliau sebagai ketua ASDI Solo Raya, ya, periode 2019 sampai 2023. Nanti bisa ditanya lebih lanjut beliaunya, ya. Karena memang waktunya hanya 1 jam, kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini, ya, Bapak Ahmad Farudin. Silakan, Pak. Oke. Ini gini, COVID. Ya, oke. Bapak Ahmad, gimana ini kabarnya? Sehat-sehat selalu nih? Alhamdulillah baik, Dok. Alhamdulillah, ya. Hari kita Iya, betul. Saya masih ingat 1,5 tahun. Ya, saya masih ingat, Dok, dulu waktu Pak Agus Residen bersama Iya, Pak Arifin, sekali. Pak Hernowo, ya, jadi mungkin Masih muda-muda, ya. muda-muda. Ini Sekarang ketemu masih lagi. muda ini. Ya, Mas, semangatnya masih muda. Alhamdulillah kita dipertemukan di pagi hari ini dalam suasana yang sehat, ya, Dok, ya. Sehat, iya, dan insya alhamdulillah. Allah kita nanti akan memberikan beberapa informasi berkaitan dengan nutrisi untuk penyintas autoimun. Mudah-mudahan nanti. Sebelum nyampe itu, Pak Ahmad, ini mungkin bisa disampaikan, tadi saya sudah menyampaikan di awal. Mungkin Bapak Ahmad itu punya hobi apa sih sebenarnya, dan tinggal di sini mungkin bisa diulang lagi nih kan. Kalau sayang Sobat Muardi penyintas autoimun kan sekalian enggak saya kalau nggak tahu nih. Kalau dilihat dari body kayak gini, kayaknya hobinya salah satunya makan, ya, Dok, ya. Jadi kuliner, ya. Jadi kalau body kayak gini mungkin salah satunya yaitu makan, kuliner. Dan alhamdulillah kami selalu mencoba untuk menyeimbangkan dengan olahraga. Dan kami bergabung dalam komunitas untuk
tenis di Rumah Sakit Dr. Mulyadi ya Dok. Ya tenis ya Dok. Paling tidak tambah lari gitu ya Dok. Gitu, ya. Kalah menang terakhir, yang penting main dulu. Yang penting bengok itu untuk menghilangkan stres itu katanya bengok. Iya, jadi, pada saat di lapangan kita kayak anak kecil bisa bengok tanpa marahi oleh istri gitu Dok. Kalau di rumah kan dimarahi oleh istri kayak gitu ya Dok. Tidak dipermalukan. Tidak mempermalukan gitu ya. Kalau di lapangan kayak anak kecil kita bengok-bengok sendiri nggak masalah gitu Dok. Iya betul sekali ini. Ahmad memang sangat menarik. Dan ini mungkin kita sapa dulu nih Pak Ahmad nih dari penyintas autoimun nih dari Facebook maupun YouTube-nya Instagram-nya nih. Terima kasih. Selamat pagi kami sampaikan kepada pemerhati juga. Secangkir kopi hangat Rumah Sakit Dr. Mulyadi dan alhamdulillah masih eksis dan selalu eksis untuk ke depan. Mudah-mudahan semua pemerhati pada pagi hari ini bisa bergabung untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi ini untuk penderita atau masyarakat lain yang membutuhkan informasi ini Dok. Iya betul sekali. Jangan nanti putus di tengah jalan, kita ikuti sampai selesai. Iya, dan ini untuk sekilas info juga Pak Ahmad ya. Jadi untuk setiap hari Rabu pagi ini kita ada live streaming di 5 channel ya. Dari mulai ada Facebook, Instagram, YouTube, ada 5 channel, dan nanti ikut biasanya dari Aceh, Sumatera sampai di Papua nanti ya. Banyak sama dari luar negeri. Biasanya ada yang dari Singapura datang, dari Taiwan, Hong Kong ya, Cina nanti ikut semua ya, Malaysia. Ya, walaupun masa pandemi tetap kita eksis, walaupun wajah kita tetap tertutup, ya itu mudah-mudahan. Ini sudah tersenyum ini. Ya sudah tersenyum tapi nggak kelihatan senyum yang tersembunyi ya Dok ya. Nggak apa-apa Dok ya. Oke, mudah-mudahan ilmu kita nggak kita sembunyikan, semua kita berikan kepada pemerhati dan masyarakat yang membutuhkan Dok. Ini menarik sekali Pak Ahmad. Untuk hari ini kan kita akan membahas suatu hal yang sangat menarik, nanti hubungannya juga dengan perut besar kita ini, masalah makan ini. Nah, nutrisi nih Pak Ahmad. Jadi kan kita akan membahas masalah nutrisi untuk 1 jam ke depan. Ini terkait masalah nutrisi yang karena sayur kopi hangat ini khusus penyakit autoimun biasanya, penyakit autoimun ya. Jadi nutrisi yang sehat untuk autoimun. Ini mungkin dari Pak Ahmad bisa menyampaikan sekelumit dulu sepintas ya. Apa sih sebenarnya nutrisi itu, terus nutrisi yang sehat itu bagaimana, dan bagaimana nutrisi yang sehat untuk yang autoimun? Silakan. Oke, terima kasih. Ini judulnya terus terang menarik Dok. Nutrisi sehat. Nutrisi sehat untuk penyintas autoimun. Ada 3 kata kunci. Yang pertama nutrisi, ya. Kemudian autoimun sendiri, terakhir sehat. Nah, artinya apa? Bagi penyintas, bagi penderita autoimun, dengan pengaturan nutrisi yang baik akan bisa menjadi sehat. Ya, itu yang kata kuncinya di situ. Jadi tujuan akhirnya, endingnya yaitu sehat bagi penderita autoimun. Bisa nggak? Tetap bisa. Nah, kita masuk kepada apa itu nutrisi. Nah, kata kunci tadi nutrisi. Orang mengatakan nutrisi itu sama dengan makanan. Gampangnya sama dengan. Tapi sebenarnya nutrisi adalah zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk keperluan tertentu. Nah, keperluan tertentu itu bisa untuk tenaga, bisa untuk pembangun, bisa untuk fungsi-fungsi yang lain, termasuk mendukung untuk metabolisme tubuh. Nah, termasuk di situ juga untuk mendukung penyembuhan. Itu nutrisi. Nah, kemudian apa saja nutrisi itu? Sering kita mengatakan ada nutrisi zat gizi makro, ada zat gizi mikro. Nah, sehatnya bagaimana? Nanti kita akan coba kita hubungkan dengan penyakit autoimun, karena yang jelas untuk penderita autoimun makanya jelas kita harus atur biar untuk menjadi sehat. Nah, kita tahu bahwa autoimun itu orang mengatakan suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan katanya ya Dok ya. Nah, tidak bisa disembuhkan katanya, tetapi bukan berarti kok terus kita sakit tidak bisa sehat, tetap bisa sehat. Dan ternyata di dalam perkembangannya penderita autoimun itu bukannya menurun, tetapi justru meningkat. Nah, dan beberapa data mengatakan dari MCF itu mengatakan hampir 5.000-an lebih, dan mungkin saat ini juga lebih banyak lagi. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dan beberapa informasi berkaitan dengan nutrisi, tata kelola untuk
penderita penyintas autoimun itu belum begitu banyak. Makanya harapannya bahwa kedudukan nutrisi ini sama dengan kedudukan dari terapi yang lain. Artinya medi farmakologi dukungan nutrisi ini akan mendukung untuk penderita autoimun itu bisa kembali sehat lagi. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, terus di sini kalau kita lihat sebenarnya untuk autoimun selama ini yang banyak, saya bilang yang banyak sekali untuk penyakitnya kan kayak SLE, orang mengatakan lumus, kemudian RA, rheumatic arthritis, kemudian psoriasis. Nah, ini yang banyak, walaupun masih banyak lagi autoimun yang lain. Nah, yang perlu kita ketahui di sini bahwa faktor penyebabnya juga bermacam-macam ya Dok. Saya tahu mungkin nanti Pak Agus pakarnya, salah satunya yaitu bisa jadi gaya hidup, genetik, lingkungan itu bisa memunculkan timbulnya penyakit autoimun. Itu yang perlu kita kendalikan, yang mana terutama yang di gaya hidup dan lingkungan. Agar apa? Kalau orang yang sudah mengalami masalah dengan faktor genetik itu bisa di-tap dengan gaya hidup dan lingkungan. Termasuk apa? Termasuk gaya hidup di sini yaitu dari pola makan. Makanya orang mengatakan mau sehat mau tidak, diri kita sebenarnya tergantung dari apa yang kita makan, sebenarnya seperti itu. Makanya kita harus memperhatikan apa yang kita makan, kita jaga apa yang kita makan. Mudah-mudahan ini akan mendukung di dalam mencapai penderita autoimun itu tetap sehat kembali. Ya, gini, sebelum tambahkan Pak Udin ya, ini kita sapa dulu nih dari Facebook tadi, dari Mbak Mary ya, dari atas ya. Ini tadi Pak Lucy ya, Pak Lucia ini selamat pagi dokter semua dokter ya, narasumber ya. Merdeka ini merdeka ya, karena salam merdeka ini ya, suasana masih suasana. Kemudian semoga dengan kemerdekaan ini kita bebas dari rasa sakit, bebas dari segala penderitaan. Ya, dari Mbak Ira Sugiono ya, selamat pagi dokter ya, oke. Dari Rudik WS ya, selamat pagi dokter, selamat pagi semuanya, selamat pagi untuk semuanya. Kembali lagi Mbak Mary. Kemudian nanti ada bawah ya, dari ini semuanya, dari Eka ini sekalian aja, ini ada pertanyaan juga nih sebenarnya nanti ya. Selamat Ita Surya juga dari Eka Rahma ya. Ini pertanyaan mungkin sekaligus enggak apa-apa nih, kan kita ada pertanyaan sekaligus jawab nanti ya. Ini Assalamualaikum waalaikumsalam ya. Anak saya DM tipe 1 nih dan tersangka SLE. Semenjak menghindari sinar matahari, gula darah normal dan imun bagus, dan tanpa keluhan. Pola makan terkontrol, tapi berat badan masih di bawah normal nih. Berat badan masih di bawah normal. Ini yang ditanyakan apa nih Mbak Ika Rahma? Ya mungkin kenapa berat badan masih di normal? Mungkin bisa memberikan asupan apa gambaran nutrisi terkait ini Pak Udin? Oke, terima kasih. Jadi untuk melihat tercukupi tidaknya asupan makan, salah satunya dengan menilai berat badan. Menilai berat badan terutama nanti kita lihat status gizinya. Permasalahannya berat badannya tidak naik selama masih status gizi baik, tidak usah khawatir. Artinya tidak perlu dinaikkan kalau seumpama status gizi baik. Yang menjadi masalah apabila anak tersebut masuk dalam status gizi kurang. Artinya kalau masuk status gizi kurang berarti asupan selama ini tidak mencukupi. Itu yang menjadi penilaian terhadap tercukupi tidaknya asupan makanan. Bagaimana kalau ada anak yang mengalami diabetes tipe 1 kemudian mengalami SLE? Panduannya bagaimana? Tetap mengacu pada diabetesnya. Tetap mengacu pada diabetesnya. Artinya apa? Pengaturan makannya menggunakan prinsip 3J. Jadwal makan, jumlah kalori, dan jenis makanan. Nah, jenis makanan ini yang kita modifikasikan dengan SLE. Jadwal makannya gimana? Jadwalnya tetap 3 kali makan pokok, pagi, siang, sore, 3 kali snack. Antara makan pagi dengan makan siang ada snack, antara siang sama malam ada snack, dan sebelum tidur ada snack. Idealnya 3 jam.
Artinya kalau makan pagi itu jam 7, jam 10 snack. Snack ya. Kemudian 3 jam lagi, jam 12, jam 1 makan siang. Ya. Jam 3, jam setengah 4 snack. Kemudian makan malam jam 7 atau setengah 7, kemudian sebelum tidur snack. Artinya apa? Jadwal tetap seperti orang sehat. Jumlah kalorinya gimana? Jumlah kalori tergantung dari kebutuhan anak tersebut. Makanya kalau kita nanti mau hitung kebutuhan kalorinya, kita harus tahu berat badan, tinggi badan, kemudian aktivitas anak tersebut. Nanti kita coba hitung ke situ. Tapi paling tidak acuannya kalau anak dengan, kan nggak tahu umur berapa ya, itu nanti kita berat badan juga nggak tahu. Artinya kita coba hitung ke situ. Nanti baru aplikasinya ke menunya. Jadi kalau misalnya kebutuhan kalorinya 1.500 misalnya, katakanlah 1.500, berarti kita breakdown di menu dalam satu hari itu 1.500 kalori. Nah, jenis makanannya itulah nanti kita sesuaikan dengan kasus autoimun. Ada beberapa makanan misalnya, oh ini autoimun, maka kita mencoba untuk membatasi lemak. Masukkan lemak, kita batasi. Artinya apa? Anak itu jangan diberikan makanan dengan lemak yang tinggi. Nah, menunya gimana? Ya boleh dengan menu-menu yang tidak menggunakan gorengan, membatasi makanan yang bersantan, tapi tetap bahan makanannya tetap kita berikan. Nah, memang ada beberapa bahan makanan yang kita coba untuk kita batasi pada penderita autoimun, di samping tetap memperhatikan bahan makanan yang bisa meningkatkan gula darah. Artinya katanya apa? Gula darah iya, autoimun iya. Itu kita perhatikan dua-duanya. Oh ya, jadi kan gini, yang mungkin jadi kendala juga ini Pak Udin ya, dalam artian kan namanya manusia, kita aja orang dewasa aja sulit makan, apalagi anak kecil. Mungkin terkait masalah cara penyajian juga kan ya, cara aneka ragam membuat masakannya itu loh kadang, yang mungkin loh ya membuat si anak juga sulit makan, bisa juga nih ya mungkin Pak Udin ya. Mungkin betul Pak Bagus ya, jadi betul sekali Pak Bagus. Jadi memberikan makanan anak kecil itu akan beda dengan orang tua. Artinya apa? Di sini dibutuhkan kreativitas orang tua. Kreativitas dalam hal apa di situ? Cara memasaknya, cara menampilkannya. Ini sama-sama telur dadar ya, misalnya telur dadar, telur ceplok. Tapi kalau anak itu bisa dibuat menarik seperti misalnya orang itu dia dibuat kayak bentuk ikan. Ini bahannya sama, tapi paling tidak kalau dibuat menarik, anak ada keinginan untuk mencoba masakan itu. Atau yang kedua begini, kadang-kala anak nggak suka buah, ya jangan tampilkan buah dalam bentuk utuh. Kita coba kita masukkan dalam bahanan makanan lain yang anak suka. Contohnya puding buah. Nah, itu contohnya begitu. Artinya apa? Dibutuhkan kreativitas orang tua untuk kreasi mengembangkan menu pada anak satu. Yang kedua kesabaran dok. Nah, anak kadangkala itu kita tidak bisa menyamakan dengan orang tua. Makanya kalau orang tuanya itu cepat frustasi terhadap wah mau makan mau tidak, yang penting saya sediakan, akan repot. Makanya kita mencoba untuk sabar, telaten. Ya udah, sambil kita bercerita, kita berikan makanan satu sendok, nanti lama-lama satu piring. Nah, seperti itu. Saya juga sama, dok. Kalau makan satu sendok ternyata susah habis, itu maksud saya begitu. Nah, Mbak, terusannya Mbak Ega Rahmani. Tadi usianya ini 10 tahun nih ternyata, 10 tahun. 10 tahun, berat badan 24, tinggi badan 130 nih. Makanannya doyan. Banyak makan tapi berat badannya susah naik. Loh, ini makannya doyan, makan. Ini bener enggak nih? Mungkin belum tentu juga nih. Mungkin perlu disampaikan. Ya, makanannya doyan, banyak makan. Nah, kemungkinan gini. Kalau anak makanannya doyan tapi berat badan tidak makan, kita harus lihat dulu pertama gini. Apa yang dimakan, dok? Iya. Jadi kerupuk. Nah, maksudnya kalau yang dimakan itu maaf ya dok, bukan atau produk-produk yang instan kayak gitu. Itu yang ngemil tapi kandungan gizinya juga tidak mendukung untuk tumbuh kembang. Jadi jenis makanan itu juga mempengaruhi terhadap
berapa jumlah zat gizi yang masuk dalam tubuh kita. Atau yang kedua, doyan makan tapi yang dimakan itu saja. Artinya tidak ada variasi baik bahan maupun zat gizi yang masuk. Atau yang ketiga gini, bisa jadi kalau kita bicara mengenai autoimun, ada kemungkinan ada gangguan, mohon maaf ya dok, ya mungkin ya, kalau salah saya diluruskan, ada gangguan terhadap saluran cerna. Ini yang jadi masalah. Nah, jadi artinya bisa jadi anak tersebut mengalami permasalahan dengan absorpsi zat gizi. Sekali jawabnya aja dulu, Mbak dinaikkan. Ini sekaligus untuk jawab yang ini, di atasnya Eka Rahma, di atasnya. Ini dari Indra Sari ya. Dokter, ini suami saya itu penyintas Crohn. Nah ini tadi penyintas Crohn. Jadi yang saluran pencernaan usus ya, usus besar yang kena. Nafsu makan hilang, susah sekali makannya karena katanya nggak enak. Akibatnya berat badan turun terus. Bagaimana mengatasinya? Apalagi makanannya juga terbatas nih. Jadi ini tadi terkait masalah absorpsi ini, mungkin sekaligus untuk jawab ini Pak Udin nih ya. Oke, ternyata menarik ya dok ya. Wah menarik, artinya apa? Nanti semakin lama hari itu semakin banyak pertanyaan nanti. Ya, artinya gini dok, semakin banyak pertanyaan berarti banyak mereka yang butuh informasi kita, seperti itu. Yang kedua ternyata mereka belum begitu tahu terhadap bagaimana mengatur nutrisinya. Nah, kembali ya dok ya, kembali. Oke, kembali aja. Berkaitan dengan permasalahan tadi dengan Ibu Indria Ibu ya, Indria Sari itu ya. Ada permasalahan di situ dengan saluran cerna. Ada pembatasan terhadap bahan makanan yang dikonsumsi. Pertama yang harus diperhatikan. Sebentar, ini sekaligus dari ini ada pertanyaan mirip nih dari Mbak Winarsi dari Instagramnya Muardini. Pagi dokter, dengan narasumber juga ya. Saya penyintas autoimun dengan 6 jenis dan salah satunya yang menyerang saluran cerna dan IBD ini sama ya. Dan banyak sekali pantangan makanan, juga asupan buah dan sayur. Bagaimana solusinya? Bawahnya lagi Pak. Untuk mencegah kekurangan nutrisi dan asupan gizi karena banyak pantangan makan. Jadi bingung. Ini jadi mirip ini ya, Indra Sari dan Winarsi ini. Ya, gimana nih sama-sama IBD ini? Ya. Kita harus membedakan gini dok, pasien dengan penderita. Ya. Kalau pasien berarti dia masih mengalami serangan dan dia mondok. Tapi bicara mengenai penyintas, itu penderita. Ya, dia sudah mengalami masalah itu, tapi kondisinya di rumah dan dia dalam kondisi bisa jadi seperti orang sehat. Nah, apakah dietnya akan sama seketat pada saat dia mengalami serangan? Tentunya tidak. Ada tingkat toleransi di situ. Yang tahu siapa individu. Kalau bicara pada saat dia mengalami serangan, pada saat dia dirawat bisa jadi dietnya ketat sekali. Oh nggak boleh ini, nggak boleh susu, nggak boleh buah, nggak boleh kayak gitu. Tapi artinya kalau dia sudah mulai di rumah, kita coba untuk tingkatkan. Saya bilang tingkatkan konsumsinya. Bisa jadi toleransinya akan sedikit menurun. Nah, jadi artinya lebih longgar. Artinya buah, misalnya buah. Oke, buah. Oh, buah itu yang dikhawatirkan apakah fruktosanya sebenarnya? Fruktosanya karena di sini akan berkaitan dengan peradangan itu, inflamasi itu. Nah, tapi apakah semua buah tidak boleh? Boleh. Nah, misalnya contoh yang dianjurkan beberapa literatur mengatakan misalnya kayak anggur itu justru malah disarankan walaupun kita coba dalam jumlah yang terbatas. Berapa terbatasnya? Kita coba dulu misalnya kita pakai ukuran rumah tangga dulu ya dok ya. Masih satu piring. Kita pakai ukuran rumah tangga misalnya. Oh saya coba dulu 1, 2. Oh kok kayaknya enak loh. Enaknya dalam arti kok tidak ada efek timbul kembung, timbul iritasi, timbul diare. Ya coba saya tingkatkan lagi 3. Oh ternyata enak, berarti di situ kita mencoba makanan seperti itu tidak ada masalah. Contoh buah. Kemudian yang lain gimana? Oh jeruk misalnya. Jeruk itu vitamin C-nya bagus, kaliumnya juga bagus. Kita tahu di situ juga bagus sekali untuk mendukung di dalam mengatasi inflamasi seperti itu. Jeruk, oh coba jeruk yang manis, jangan jeruk yang kecut. Kenapa? Kalau jeruk yang kecut nanti bermasalah terhadap pencernaan. Karena apa? Akan meningkatkan produksi asam lambung. Jadinya apa? Rasa perih seperti itu. Yang kedua apa? Iritasi pada lambung, pada saluran cerna itu juga bisa jadi masalah. Makanya jeruk yang manis dulu. Paling aman pakai apa? Jeruk baby. Jeruk baby kenapa jeruk baby? Anak bayi aja mampu untuk menerima
Namanya jeruk baby ya? Nah, jeruk baby, bukan bapak loh dok. Nah, jeruk baby itu jeruk yang diberikan pada anak-anak itu. Ternyata vitamin C-nya juga bagus, kandungan airnya juga bagus. Oh ternyata bisa, nggak apa-apa. Kemudian sayuran, masih banyak sayuran yang bisa diberikan pada autoimun. Memang di sini dikatakan bahwa saran yang cenderung mentah itu dihindari. Nikset, kayak terong itu juga karena alkaloid ini yang menjadikan masalah dengan inflamasi. Tapi sayuran apa yang boleh banyak? Wortel boleh, nggak apa-apa. Justru itu beta karotinnya mendukung untuk mengatasi inflamasi sebagai bahan dasar dari radikal bebas. Nah itu wortel boleh, apalagi misalnya Jepang boleh nggak masalah. Banyak apa namanya? Jepang itu labu siam. Labu yang prihatin itu kan labu siam dok. Labu yang puasa, siam itu kan puasa. Oh, iya. Nah, jadi labu yang sedang berpuasa itu labunya ya itu. Itu jadi namanya aja labu siam, labu yang sedang berpuasa itu boleh nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, yang lain gimana? Monggo silahkan. Tapi yang jelas dalam kondisi iritasi dan masalah ini, coba berikan makanan dalam bentuk lunak yang tidak merangsang produksi asam lambung. Yang kedua, tetap batasi lemak. Artinya apa? Walaupun bahannya boleh, kalau dibuat santan jelas tambah enak. Karena lemak pencernaannya jauh lebih lama, lebih susah di dalam saluran cerna. Gitu dok. Nah di sini saya kira kalau begitu ya makan dalam porsi kecil, padat gizi tapi sering. Ya itu yang penting. Klunya di situ ya, kuncinya adalah makan sedikit terus porsi sering kecil ya. Yang jelas adalah tadi saya nambahkan tuh yang anak Akbar tadi, yang anak ya selain sudah dari Pak Udin sampaikan, coba lihat. Kalau banyak makannya banyak, Bu, ada apa bisa masuk. Tetapi ingat kadar gula darahnya. Jangan-jangan kadar gula darahnya belum terkontrol dengan baik. Kalau belum terkontrol dengan baik, otomatis berat badan akan turun, ya. Karena glukosa tidak bisa masuk dalam lemak. Dari siapa tadi Akbar tadi ya. Itu tolong nanti dikonsultasikan ke dokternya. Apakah kadar gula darahnya itu sudah baik atau enggak. Kalau cenderung tinggi terus, makanya sih tambah banyak karena dia akan lapar terus. Gula darah tinggi tapi belum bisa terpakai oleh tubuh merasa lapar terus, akhirnya dia makannya banyak makan tapi berat badan turun. Nah itu ya salah satunya berarti kadar gula darahnya belum terkontrol dengan baik ya. Nanti silakan konsultasi ya. Nanti juga tadi Pak Udin sudah sampaikan ya untuk masalah tadi iritasi di saluran usus ya, pencernaan yang usus besar, apalagi IBD ya, IBD Crohn disease, IBD Crohn disease maupun colitis ya, sama-sama IBD-nya itu asupan makanannya harus hati-hati ya. Tadi sudah sampaikan Pak Udin banyak ya, panjang lebar seperti itu, porsi kecil, sering ya. Terus yang penting adalah kenali diri sendiri. Tadi sampai Pak Udin ya, kenali karena setiap orang beda-beda ya Pak Udin ya. Responnya? Iya, setiap orang si A itu mungkin cocok dengan buah ini, si B. Jadi jangan menyamakan dengan penyintas autoimun yang lain ya. Setiap orang berbeda. Begitu ya Mbak Win sama tadi. Dan yang kalau kurang jelas, insya Allah. Silakan datang ke rumah Dr. Mardi. Ya, bagian gizi, siap. Iya, jadi bisa tadi Mbak nyatakan ya. Jadi kalau memang ada apa-apa nanti ya, kalau nanti kontrol ke saya, nanti akan saya konsulkan ke dokter bagian gizi ya. Siap. Nanti biar bisa ketemu Pak Udin di sini ya. Nanti bagaimana caranya ngolah makanan yang baik. Insya Allah yang baik ya Pak Udin ya. Ahli gizi siap membantu bagaimana menyajikan makanannya, memberikan pengarahan bahan makanan apa yang baik untuk dikonsumsi, bagaimana cara melakukan pengaturan pola makanannya. Silakan datang ke Rumah Sakit Dr. Wadi. Insya Allah nanti Pak Agus akan merekomendasikan ke bagian gizi. Bagian gizi siap untuk membantu Bapak Ibu semua. Terus ini ada pertanyaan dari Mbak Vero Wikamia nih, Dok, apa ciri-ciri status gizi yang baik ini? Dan bagaimana kalau indeks berat badannya di bawah normal nih? Nah ini sih. Ya, gini, kalau kadang-kala gini Dok ya, secara fisik kadang-kala itu orang mengatakan status gizinya
jelek, terutama wanita. Nah, kadang-kala status gizinya baik, tapi bilangnya gemuk. Ini secara fisik loh, Dok. Nah, sehingga kalau secara fisik kadang-kala ya lihat postur. Ini kurus, ini gemuk, ini baik. Tapi untuk memastikannya jelas kita hitung dengan IMT atau BMI, Body Mass Index atau indeks massa tubuh. Nah, itu caranya gimana? Memang di situ ada rumus bahwa berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat, ya. Itu nanti kalau ringnya antara 18 sampai 23 atau 25 itu dikatakan normal. Itu harus kita hitung seperti itu. Ya, tapi memang wanita itu biasanya seperti itu. Nah, itu makanya sudah sudah baik, normal justru pingin kurus. Nah, itu yang repot. Ini juga ada, ini menyambung nih Pak dari Bali nih. Bali hadir ya, selamat pagi di Bali. Bali gimana? Bali sehat ya, Dok ya. Habis hari ini, Dok mau tanya, saya sudah mengurangi gluten dan banyak makan buah, tapi kok masih juga gemuk ya, Dok? Nah, ini perempuan ini nih. Gimana? Itu banyak gemuk atau makan gemuk atau gimana tadi? Oke, jadi menarik ya, Dok. Menarik ya, Dok. Ya, jadi gini, Dok. Untuk membentuk lemak dalam tubuh, membentuk lemak terutama penyimpanan di jaringan adiposa, itu salah satunya memang diantaranya karbohidrat. Nah, karbohidrat itu bisa bersumber dari tepung, bisa bersumber dari yang lain. Gluten itu banyak bersumber dari tepung-tepungan. Nah, saya sudah mengurangi sumber gluten, nggak apa-apa. Salah satunya. Tapi glukosa sederhananya tidak dibatasi. Contohnya apa? Dari manis. Bersumber dari glukosa. Nah, kadang-kala kita itu saya sudah tidak makan, tapi ngemil. Saya sudah tidak, makanya saya sudah kurangi, tapi apa yang dimakan justru sumber karbohidrat. Nah, bicara sumber karbohidrat sekali lagi, mie ya sumber karbohidrat, kentang ya sumber karbohidrat. Tidak makan nasi tapi makan kentang goreng. Tidak makan nasi pakai apa? Pakai mie ayam. Tidak makan nasi tapi pakai hamburger, pakai itu seperti itu. Nah, itu makanya kalau mau membatasi asupan kalorinya, saya bilang kalorinya, batasi masukkan karbohidrat secara keseluruhan, tidak hanya gluten. Jadi orang bisa gemuk karena antara input output tidak imbang, lebih banyak inputnya. Nah, kadang-kala yang tidak terkontrol apa, terutama glukosa, Dok. Glukosa kita bisa bayangkan kalau orang yang suka es teh aja ya, Dok ya, es teh aja itu satu hari bisa 1 on gula pasir, Dok. 1 on? Ya, pagi berapa itu? 100 gram kali kalau orang pagi 1 gelas, jam 10 1 gelas, siang 1 gelas, sore 1 gelas, malam 1 gelas, sudah 5 gelas. Padahal 1 gelas es teh itu paling enggak 2 sendok makan. 1 sendok makan adalah 10 gram, berarti dia pakai 20 gram. 20 gram kali 5 berarti 100 berarti 1 on. 1 on berapa kandungan kalorinya? 365 kalori. Nah, itu kan biasanya gini, Pak Udin. Biasanya perempuan kan biasanya ngomong sama saya, "Dok, padahal saya itu makannya sedikit loh, tapi gemuk." Biasanya gitu tadi. Saya balik biasanya. Iya, Mbak. Pokoknya Mbak itu makannya sedikit tetapi ngemilnya banyak. Kita ngomong gitu, tersenyum aja. Iya. Ya sudah. Berarti benar-benar dia. Iya. Tapi anjurannya gini, Dok. Silakan ngemil tapi gunakanlah cemilan yang tidak banyak mengandung karbohidrat. Sulit itu. Contohnya apa? Misalnya sayuran. Nggak mau. Oh gitu ya, itu sayuran. Nah, ini ya dia sayuran, terus buah, itu nggak apa-apa. Misalnya pakai susu yang rendah lemak, itu seperti itu. Namanya iya sih, makanya itu tadi. Ya memang ini untuk mayoritas wanita kan memang kepinginnya itu makannya sedikit biar dia itu bisa ngemil banyak. Iya. Beda dengan laki-laki biasanya kan makan sudah selesai. Laki-laki itu tong sampah, Dok. Tong sampahnya perempuan. Karena apa? Anak nggak mau makan, yang ibu-ibu tuh. Anak nggak mau makan, yang habiskan juga suaminya. Kadang-kala eman-eman seperti itu. Itu ya, Dok ya. Iya, dari Mama Akbar nih, Mama Vina nih.
Dok, saya DM tipe 2 dengan obat akarbos ya, glimepirid dan pioglitazon ya. Akhir ini saya nggak selera makan dengan gula sering turun. Ketika mulai lemes dan gemetar saya minum manis saja. Makan sehari sekali saja, Dok. Itu pun saya paksa. Saya juga menderita hipertiroid. Gimana, Dok, seharusnya kalau gula ngedrop? Nah, ini mungkin bisa sampaikan dulu Pak Udin ini. Ya, jadi dia tuh nggak mau selera makan ini. Yang tipe 2 dengan hipertiroid nih. Kuncinya di selera makan. Iya, Nah, selera makan. semakin dia tidak selera makan, berarti asupan gizinya tidak cukup. Untuk memenuhi kebutuhan gizinya dari mana? Dari simpanan zat gizi dalam tubuh. Semakin dia tidak makan, akan dibongkar simpanan tubuh. Semakin dibongkar akan menghasilkan zat-zat yang cenderung itu tidak baik bagi tubuh. Ya. Nah, artinya apa? Dalam kondisi seperti itu harusnya apa? Dia harus tetap memaksakan untuk bisa makan, sehingga pembongkaran dalam tubuh semakin berkurang. Ya, nah, caranya gimana? Tentunya di situ telaten, kemudian mencoba makanan yang dia sukai, kemudian yang kedua memang dalam kondisi seperti itu kalau bisa makan dalam bentuk hangat akan bisa menambah nafsu makan. Seperti itu. Kurangi santan karena apa? Kalau sudah enek kasih walaupun itu opor anget nggak bisa masuk. Ya, tengkleng anget, gulai anget nggak bisa masuk karena apa? Sudah enek dulu, Dok. Nah, itu kita coba pakai kuah-kuah yang jernih yang cenderung untuk meningkatkan nafsu makan. Seperti itu tetap mengarah pada gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Artinya komponen dalam makanannya ada sumber zat tenaga, ada sumber zat pembangun, ada sumber zat pengatur dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Sehingga kalau cukup di situ pembongkaran tubuh tidak akan berlangsung secara drastis. Jadi gitu ya, Mbak Mama Akbar nih. Jadi terutama juga memang ini agak sulit, memang sering ya. Sering sekali kita dapatkan ya Pak Udin, memang seorang penderita DM ya. Satu memang kondisi gula darahnya sendiri, DM-nya sendiri, penyakitnya sendiri itu menyebabkan memang nafsu makannya turun, itu pasti ya. Nafsu makan pasti turun. Ditambah dengan kondisinya seperti itu, biasanya labil psikisnya juga labil, sehingga nafsu makan juga tambah turun. Yang ketiga kali tidak ada support, maaf saja dari sekitarnya. Lingkungan, ya kan, belum ada support. Yang keempat, jenis cara masak tadi. Pak Udin sudah nyampaikan jumlahnya, jenisnya dan cara masaknya itu berbeda loh ya. Kadang ada ya tadi nyajikan telur aja mau dimasak macam-macam beda ya Pak ya. Ya, jadi memang itu juga. Tapi apapun tetap harus dipaksa, tadi sudah benar sampaikan Pak Udin ya, harus dipaksa karena kalau nggak dipaksa tadi kalau dibongkar, apalagi kalau seorang penderita gula DM dengan hipertiroid, kalau sampai dibongkar semua ini ya. Itu cadangan lemak kita, itu akhirnya malah memperberat kondisi, tambah tidak mau makan tadi, betul sekali ya. Malah drop, nafsu makannya jadi turun. Drop ya, apapun tetap ya secepatnya paling gampang sih ya tadi minum air manis ya, minum air manis itu bagus, tapi paling bagus adalah jangan sampai telat makan, dipaksa makan, itu cara paling bagus dan efektif biar tidak gulanya ngedrop, ya kan Pak? Jadi kayak tadi gini ya, minum air manis adalah untuk mengatasi sementara. Iya, sementara. Dalam kondisi hipoglikemi. Tapi setelah gulanya normal, maka saya katakan tadi makanan yang cukup mengarah gizi seimbang dengan tadi saya katakan 3J itu akan membantu memperbaiki kondisi pada penderita. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dipaksakan seperti itu, masukan gizinya baik, maka tentunya nanti akan katakan tadi sehat kembali, keluhan akan hilang. Sehat kembali ya. Nih Mbak Agnes nih dari Pagi Dokter nih. Izin share, boleh share ke temannya, saudara siapapun, teman kerja enggak apa-apa ya. Ini sekaligus dia tanya juga nih, selamat pagi dokter. Saya mau nanya nih dok, saya kan hipertensi nih, bolehkah minum kopi dok? Nih, terima kasih. Kayaknya sama ya dok. Saya juga suka dengan kopi juga. Gitu dok. Jadi kopi hangat seperti pada acara hari ini yaitu secangkir kopi hangat. Oke, kita jawab untuk hipertensi. Hipertensi itu kalau kita bicara di situ kan berarti harus dikendalikan terutama natriumnya sebenarnya. Saya bilang natrium. Natrium itu akan berpengaruh terhadap tensi. Nah, sumber natrium itu salah satunya dari garam. Sehingga kalau kita lihat bagi penderita hipertensi selalu membatasi garam.
dan sumber natrium lain seperti MSG macam. Nah, bagaimana dengan kopi? Apa mengandung natrium? Tidak, tapi mengandung kafein. Nah, kafein itu apa? Nanti pengaruhnya terhadap fungsi kerja jantung seperti itu. Makanya saya katakan tadi, boleh nggak misalnya masih hipertensi berat ya jangan ya tidak. Tapi kalau sudah hipertensinya sudah mulai baik, saya terkondang, silakan. Tapi yo tadi yang tadinya kalau buat kopi itu pakai 1 sendok makan, coba kurangi dulu. Karena sama-sama minat secangkir kopi tadi. Terutama di Rabu pagi hari ya, jam 9 sampai jam 10. Oke ya dok. Ini tadi seperti itu ya tadi Mbak Agnes ya, boleh. Saya juga sependapat boleh. Tapi porsinya jumlahnya harus tetap dijaga semuanya ya, tidak asal menyamakan dengan orang normal ya, enggak lah, beda lah. Tapi yang terpenting adalah kontrol tensinya yang dulu. Tadinya pagi dan malam coba aja pagi atau malam yang aja. Sekedarnya aja untuk biar apa mulutnya merasakan aja lah, menuruti keinginan ya gitu ya Dok ya. Ini dari Facebooknya Alergimologi ini dari Mbak Intan, selamat pagi ya. Ini salam kenal dokter ya, saat ini saya mengkonsumsi vitamin D 1000 ya, IU selama sehari 3 kali. Mengingat harga suplemen vitamin D ini cukup mahal, apakah sekiranya ada nutrisi pengganti vitamin D3 yang berasal dari makanan atau minuman yang bisa menggantikan dosis 1000 IU ini 3 kali? Ya. Ini autoimun SLE ini tingkat ya, 11 tahun. Ya, oke. Kalau yang jelas dari makanan tidak sebanyak kayak suplemen. Ya, misalnya vitamin C aja yang 1000, apakah ada bahan makanan yang sampai 1000 itu enggak? Artinya apa? Di situ kalau bahan makanan memang jumlahnya terbatas seperti itu. Nah, di antaranya apa sumber vitamin D? Telur itu sumber D juga bagus. Kemudian sayuran hijau juga ada vitamin D-nya. Tapi di sini tentunya tidak sebanyak kayak suplemen seperti itu. Bahan makanan itu tidak hanya mengandung satu nutrisi dok. Banyak. Nah, contoh sayuran hijau, asam uratnya, purinnya tinggi, kaliumnya tinggi, Fe-nya tinggi, vitamin D-nya juga ada. Artinya di situ kalau mau mengarah ke vitamin D, coba konsumsi sayuran, kemudian susu juga sumber vitamin D juga seperti ada. Nah, artinya apa? Silahkan, tapi kalau mau digabung dengan suplemen ya tentunya boleh, tapi harus dibatasi. Nah, saya seperti tadi ya, betul setuju sekali. 1000 IU itu memang sangat tinggi ya. Tadi Intan ya, untuk sobat muadil dan penyintas autoimun itu kalau saya bandingkan itu kira-kira sama dengan 50 butir telur. Wah, itu. Jadi 50 butir telur itu sebanding dengan 1 kapsul kecil vitamin D3 yang 1000 IU untuk sama. Jadi paling bagus ya, tadi betul sampaikan Pak Udin, memang satu makanan banyak sekali jenisnya, kandungannya, komposisinya. Yang terbaik kalau tidak sensitif terhadap sinar matahari, berjemur lebih cepat. Karena SLE agak sulit ya. SLE memang dicoba aja dulu 5 menit. Di sekitaran jam setengah 8, jam 8 cukup 5 menit. Kalau itu dirasa semenit 2 menit sudah sakit, enggak usah, langsung masuk. Karena memang khusus penyintas autoimun ya, autoimun yang khusus SLE memang sangat sensitif dibanding yang autoimun jenis lain. Tapi tetap bisa dicoba Mbak Intan, 1 menit, 2 menit, ya sekitar jam setengah 8, jam 8 ya. Nanti kalau memang bisa istilahnya itu mengatasi itu toleran 5 menit boleh ya. Jadi seperti itu lebih paling bagus, cepat sekali nanti naiknya ini vitamin D3 nya. Terus ini dari Mbak, ini banyak sekali. Wah, ayo dok, peminatnya banyak ya dok ya. Kayaknya memang kita tema yang paling salah satunya di makan sih, makan ya dok. Kan banyak. Ya dok, mudah-mudahan habis ini kita juga sama ya dok. Langsung makan. Ini Muya Sartanto nih. Ya dok, suami saya hipertiroid sama asam lambung. Gimana cara membuat makanan ini loh? Menaikkan berat badan dan mengatasi rasa mual dan lemes ya dok. Nih, cara membuat menaikkan berat badan dan mengatasi rasa mual dan lemes nih. Kalau hipertiroid jelas kebutuhan gizinya jauh lebih tinggi. Metabolismenya jelas meningkat. Ini yang hipertiroid. Artinya apa? Dalam kondisi hipertiroid, satu, kebutuhannya meningkat, tapi asupannya terbatas. Kenapa terbatas? Penderita lambung itu cenderung mual, tidak ada nafsu makan, orang mengatakan anoreksia, seperti itu. Nah, cara ngatasinya gimana? Tidak instan. Artinya butuh waktu untuk mengembalikan kembali kondisi kenormalan lambung. Nah, caranya gimana? Yang jelas kita mencoba untuk satu,
menghindari makanan yang bisa meningkatkan produksi asam lambung. Ya. Itu yang penting. Jadi usahakan, jadi asam lambung itu akan keluar pada saat ada makanan yang masuk. Ya. Nah, itu kita kendalikan makanan-makanan yang bisa meningkatkan produksi asam lambung. Apa itu? Pertama, pedas. Suka Asam pedas biasanya ya, penyet. Orang kadang-kala orang itu kadang-kala gitu, kalau nggak pedas nggak marem. Nah, Iya. tapi kan bukan cari maremnya. Nah, Sari pedas, sehatnya. cari sehatnya. Sementara hindari pedas dulu. Iya. Kemudian asam. Nah, Iya. artinya apa? Sayur asam ya sementara jangan dulu. Karena sayur asam itu cenderung rasanya asam. Kemudian apalagi di situ makanan-makanan yang dimakan dengan satu suhu panas sekali atau dingin sekali, itu juga meraksa produksi asam lambung. Usahakan makanan hangat-hangat kuku, misalnya. Jadi hangat aja nggak apa-apa. Kemudian bagaimana pemasakannya? Usahakan jangan dimasak dengan menggunakan minyak, artinya digoreng dibatasi. Nah, atau yang kedua dengan menggunakan santan, lemak. Oh, kalau nggak santan nggak doyan, ya coba gunakan santan yang encer. Misalnya contoh sama-sama menggunakan santan sayuran. Oh, ini Pak, jangan dimasak sambal goreng, tapi masalah misalnya bobor itu santannya encer karena untuk menuruti santan tadi. Artinya apa? Kita coba kendalikan lemaknya, kita kendalikan tadi mengenai produksi asam lambung. Dan usahakan makan itu dalam porsi kecil, sering bentuk lunak dulu kalau perlu. Jangan bentuk lunak dulu, hindari minuman-minuman yang bergas. Contohnya Sprite, Fanta atau yang seperti itu, coba itu dihindari. Artinya kita yang berkarbonat, saya katakan berkarbonat itu dihindari. Terus yang kedua apa? Usahakan dalam porsi makan itu nyaman, jangan kempurungsung, suasana hati, mood. Kalau perlu makan dengan pasangan hidup tambah nyaman. Pasangan hidup ya. Berarti jalan-jalan dong. Iya. Ya itu ya. Jadi suasana hati itu mempengaruhi, sama-sama yang dimakan, tapi kalau hatinya mood itu ya akan beda, Dok. Nah, seperti itu. Seperti tadi ya. Betul nih. Ini mau dijawab yang mana dulu? Banyak sekali nih pertanyaannya. Ini dari Instagram dulu nih, Mbak Winasi nih tadi. Terus nanti dari alergimologi juga ada beberapa. Semenjak tervonis autoimun, berat badan turun terus, Dok. Dulu 60 kilo, kini 45 kilo dan sering hipoglisemi ya. Hipoglikemi. Apakah minum multivitamin untuk melaksanakan nafsu makan dibolehkan dan bagaimana dengan probiotik ini? Mungkin Pak Udin. Ya oke. Sebenarnya gini, Dok. Salah satu suplemen yang dianjurkan selain antioksidan ya, Dok, ya. Juga untuk meningkatkan indera perasa yaitu zinc. Zinc, ZN. Jadi pada anak-anak kenapa kalau nggak doyan makan itu dikasih zinc? Karena untuk meningkatkan indera rasana. Ini silakan pakai suplemen misalnya zinc itu silakan. Tapi yang penting makanan harus dipenuhi. Silakan pakai suplemen monggo. Tapi yang penting makanannya harus masuk. Ini Pak Udin ini menarik. Ini kebalikan dengan yang tadi Mbak Win ini, Meita Rahma ini. Pak, ini saya mau tanya, saya sudah berusaha mengurangi makan tapi berat badan nggak bisa turun. Nah, kebalik ini. Wah, yang tadi pingin naik, ini pingin turun. Ini gimana? Apa dioper gitu aja? Jadi gini, Dok, memang menurunkan berat badan itu lebih sulit, Dok. Lebih sulit ya? Karena apapun dilakukan untuk menurunkan berat badan, kadang-kadang seperti itu. Tapi ngemil masih sama aja. Tapi sekali lagi, Dok, godaan itu lebih kuat kadang-kadang, Dok. Contoh ya, Dok, sudah diet, terus ada ulang tahun. Ini yang ulang tahun, Mbak Mir kita. Ya, saya tahu, Dok. Nanti kita tagih, Dok. Saya tahu itu. Jadi ada ulang tahun, yang lain pesennya soda gembira, mosok teh tawar kan nggak mungkin, Dok. Makanya biasanya seperti itu. Atau air putih. Nah, makanya di situ kadang-kala godaan lebih besar. Tapi begini, Dok. Prinsipnya kalau ingin menurunkan berat badan, coba kurangi karbohidrat, usahakan perbanyak serat. Nah, perbanyak serat. Serat sebenarnya dari mana? Dari sayuran, dari buah. Artinya apa? Pada saat dia mengalami lapar, pengen makan, makanlah sumber serat. Satu. Nah, jadi satu itu. Jadi usahakan kalau ingin ngemil, kadang-kadang orang yang itu susah sekali untuk mengendalikan makan. Ya coba itu. Makan serat dengan sayuran. Artinya apa yo? Bukan hanya timun yang dimakan, misalnya makan pecel,
Seperti itu misalnya ingin menurunkan berat badan. Tapi yang jelas usahakan konsumsi buah sayuran diperbanyak. Yeah. Kemudian kurangi makan terutama karbohidrat, baik karbohidrat kompleks maupun karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks itu apa ya, kan tadi orang nak nasi sudah fobia. Oh, enggak ah nasi. Tapi selain nasi kadang-kala masih oke. Nah, ini yang jadi masalah seperti itu. Jadi enggak makan nasi tapi masih kentang goreng, enggak ada nasi pakai mie ayam. Mie ayam pun masih satu mangkok, tambahi dengan ceker, tambahi dengan bakso. Ya, nah, ini yang sulit. Nah, itu ya. Jadi lupa dietnya seperti itu. Ya. Tadi itu ya Pak Mentan. Ini selamat pagi nih Pak Fairul dari Singapura ya, sudah join ya. Saya Singapura sudah masih ya. Tadi yang bawah lagi ada di bawah ada Dr. Yonggi nih paling Pak tadi di Instagram ini Dr. Yonggi tanya apa nih nanti ya. Jadi memang terkait ini memang bagus sekali ya. Bawah lagi ya. Lagi terus. Nah, ini ada lagi bawahnya. Tadi ada Dr. Yonggi nih. Ini ya. Nah ini Dr. Yonggi ini gimana posisinya Dr. Yonggi ini? Jadi menu apa yang terbaik untuk penyintas autoimun? Adakah makanan tertentu yang hampir rata-rata tidak diperbolehkan atau dihindari untuk penyintas autoimun? Misal gluten, apakah ada penelitiannya? Nah ini gimana ini? Jadi untuk gluten itu saya katakan tadi sebenarnya gluten itu kalau sejenis protein dipecah ada dua, gliadin dan glutenin. Nah gluten inilah yang nanti menjadi masalah di pencernaan di usus. Nah itu. Nah, sumber gluten itu rata-rata kan tepung. Tepung. Nah, adakah pengganti? Biasanya tepung beras. Glutennya jauh lebih rendah dibandingkan dengan tepung Malaysia. Biasanya pakai tepung beras cenderung lebih mudah. Di sini saya sudah ada sebenarnya penggunaan jadi salah satunya penggunaannya misalnya pakai gluten. Nah ini. Ya. Ini yang tinggi dari gandum ya. Gandum. Tinggi, ya. Gandum itu tinggi. Nah, jadi kalau tepung beras cenderung lebih mudah. Misalnya gini Dok, mau kepingin banget tempe mendoan, ya jangan pakai tepung gandum, pakai tepung beras dibuat encer seperti itu. Lebih keras ya. Lebih keras. Tepung gandum lebih empuk. Tepung beras lebih makanya dibuat lebih encer tadi ya. Encer seperti itu. Jadi kita usahakan untuk bahan makanan yang bersumber dari gandum kita usahakan ganti dengan beras yang tepung itu. Nah itu seperti itu. Nah memang agak sulit sekarang ini. Memang kalau orang mau sepenuhnya mengganti tepung-tepungan seperti itu karena rata-rata bahan makanan yang dijual di pasaran itu rata-rata menggunakan tepung gandum. Nah, seperti itu. Bener. Memang orang sukanya roti ya, semua roti, tepung. Itu tadi glutennya tinggi. Gluten itu yang kedua apa Dok? Glukosa. Glutennya juga tinggi. Padahal glukosa itu identik dengan proinflamasi. Pengennya tadi kurus, tetapi tetap ngemilnya tadi roti. Ya otomatis gluten. Jadi sama betul sekali ya. Jadi sebenarnya untuk gluten ya, gluten murni pure ya, untuk Yonggi dan yang penyintas autoimun ya, Sobat Muardi. Gluten murni yang benar-benar tidak boleh adalah penyakit cuma satu sebenarnya, celiac disease ya. Selain itu sih masih diperbolehkan untuk pemberian gluten. Tadi sampai Pak Udin yang lebih tidak istilahnya itu inflamasi, tidak akan meradang, itu gluten yang dari tepung beras ya. Kandungannya lebih rendah. Cuman memang rasanya sih tidak senyaman tadi ya, beda. Gandum ya beda. Empuk cara masaknya sebenarnya penting ya, cara mengolahnya ya Pak Udin ya. Jadi bisa. Dan saya setuju. Semua autoimun, semua penyintas autoimun, pokoknya intinya kenali diri sendiri. Kalau saran saya memang boleh dicoba gluten, tetapi apapun dicoba dulu sedikit demi sedikit dulu. Setiap autoimun beda-beda ya. Yang benar-benar tidak boleh cuma satu, celiac ya, penyakit celiac. Lainnya sih masih boleh. Tadi kalau tanya ini resiko terbesar untuk dari faktor makanan, apakah bisa menyebabkan kejadian terbesar seperti anafilaksis, shock? Apakah ada cara atau tips trik Dr. Agus bagi penyintas autoimun atau banyak alergi makanan nih? Nah ini pertanyaan untuk sahabat Pak Udin nih.
Pak Udin dulu nih. Nah, jadi kalau alergi makanan itu sebenarnya menempatkan zat gizi sebagai antigen. Antigen seperti itu. Nah, makanya dalam posisi seperti itu biasanya memang dicoba sedikit demi sedikit, sedikit untuk melatih tubuh kita merespon makanan yang alergi. Kadangkala ada beberapa anak, misalnya anak itu pada saat kecil dia alergi, tapi lama-lama setelah dewasa dia tidak alergi lagi. Artinya apa? Untuk bicara alergi memang butuh waktu panjang untuk melatih tubuh kita menerima makanan yang dianggap sebagai antigen itu tadi. Nah, jadi dan itu butuh waktu, dan kalau terus di-cut selamanya jangan. Nah, memang harus dilatih dalam porsi kecil. Kemudian ada timbul, ya kita kurangi dulu dosisnya. Porsinya kita kurangi. Oh, masih ada, ya udah kita kurangi, berhenti dulu. Coba lagi seperti orang naik sepeda. Jatuh, bangun, seperti itu. Lama-lama ya jatuh. Jadi itu terus, ini tadi, ini ada yang terkait glutamin. Mungkin bisa dibuka yang glutamin, terkait tadi ada glutamin di atas tadi, Pak Udin. Nah ini glutamin terkait masalah COVID-19 ini. Apakah ada peran di sini ya? Ini mungkin bisa disampaikan Pak Udin mengenai masalah glutamin ya. Glutamin kan memang banyak ya senyawa. Jadi glutamin suatu zat gizi yang cukup penting sekali di dalam penanganan sistem pertahanan tubuh, satu, yang kedua terhadap penyembuhan luka, dan itu saya pernah mengikuti beberapa seminar pada pasien post operasi mengatakan bahwa pemberian glutamin yang cukup tinggi bisa membantu penyembuhan. Dan untuk produk-produk suplemen mungkin ada glutamin, saya lihat ada produk suplemen ada dengan dosis yang cukup tinggi. Tapi untuk makanan yang tinggi glutamin, salah satu yang kita kaitkan dengan autoimun diantaranya yang diperbolehkan yaitu daging. Ini korban kemarin ya. Korban itu daging. Artinya sumber glutaminnya tinggi, proteinnya cukup, Fe-nya juga baik, dan itu bisa mendukung untuk penanganan pada kasus. Ini untuk yang autoimun boleh ya dengan boleh daging glutamin glutamin daging boleh ya, kecuali yang tidak boleh ya satu lagi adalah satu alergi ya. Kalau kita ada alergi itu tidak boleh. Kedua kali yang intoleransi, jadi pencernaan kita tidak bisa menerima intoleransi ya. Yang ketiga adalah kalau menimbulkan ketidaknyamanan di perut kita. Jadi itu aja pantangannya. Kapan dibolehkan apa enggak? Nomor satu pokoknya alergi, saya ulangi alergi. Kedua intoleransi, tidak tahan ya. Terus yang ketiga adalah menimbulkan rasa tidak nyaman di pencernaan ya. Biasanya kembung. Ya itu berarti dihindari ya. Itu aja sebenarnya kapan. Ya terus ini memang banyak mau yang ditanya ini mana lagi nih banyaknya. Sampai jam berapa? Sebentar lagi 5 menit lagi tinggal selesai nih. Kita teruskan sampai jam 2 boleh ya? Siap. Dilanjut di luar. Dari Pak Manda Alim nih, selamat pagi dokter. Untuk penyintas autoimun sistemik sklerosis ini kebanyakan mengalami malnutrisi nih. Bagaimana kiat-kiat untuk bisa naik berat badan dok? Terima kasih. Semua kepengennya jadi gini dok, permasalahan pada autoimun itu tadi saya bilang tadi salah satunya yaitu gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan. Dan gangguan pencernaan itu berefek pada apa? Kemauan untuk makan. Satu yang kedua. Yang kedua kadang-kadang takut untuk makan. Nah itu kemauan makan menurun kadang bisa jadi atau ada kemauan makan tapi takut untuk makan ya. Makanya di sini saya katakan bahwa perlunya edukasi gizi. Kalau perlu datang ke klinik gizi, Rumah Sakit Dr. Muwardi punya waktu banyak, kita jelaskan makanan apa yang diperbolehkan, makanan apa yang tidak perlu dibatasi, bagaimana mengatur menunya seperti itu. Tapi permasalahan tadi bahwa ada kecenderungan gangguan pencernaan inilah yang menyebabkan terjadinya malnutrisi. Nah, itu. Ini sekali ini dari Niken Una nih, dok. Saya diet sudah 6 bulan tidak konsumsi nasi. Waduh. Saya juga tidak mengkonsumsi gula kecuali dalam masakan. Minum selalu tawar tanpa gula. Terus ini mencoba nasi sehari sekali. Tapi kok malah di perut tidak nyaman ya. Dok, sekarang kondisi perut jika terlalu kenyang sedikit aja rasanya seperti sesak nafas. Apa itu berbahaya bagi lambung ini? Nah, itu. Jadi gini, pada saat orang diet akan terjadi
penyesuaian saya bilang, penyesuaian terhadap tubuh, termasuk kapasitas lambung juga, Dok. Nah, kapasitas akan menyesuaikan. Artinya apa? Orang yang tadinya makan banyak kemudian sedikit, maka lambung akan menyesuaikan. Seperti pola makan, yang biasanya makan 3 kali, makan 2 kali juga nggak enak. Yang biasanya makan 2 kali, makan 3 kali pun tidak enak. Nah, permasalahannya apakah berbahaya atau tidak? Berbahaya atau tidak kalau kita itu muncul gejala. Nah, gejala, misalnya suatu contoh, kok timbul rasa jadi perut kok perih, kok terus timbul permasalahan misalnya kok tidak nyaman, kemudian dada apa, berarti gas naik, seperti itu berarti ada permasalahan dengan lambung, seperti itu. Nah, tentunya dia nggak makan nasi nggak apa-apa, selama bisa dipenuhi oleh sumber karbohidrat lain. Betul. Oh, porsi nggak perlu banyak. Tadi kawan katanya mau diet. ya artinya porsinya cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh, tapi yang jelas harus diperhatikan kebutuhan. Ada yang tanya sekalian ini, ini lebih bagus nasi merah, nasi putih atau nasi hitam? Wah, ini nasi hitam, nasi hitam nasi apa itu? Nasi hitam. Gosong. Nasi ketan kali. Ya, jadi gini ya. Kalau sekarang ini yang ngetren kan nasi merah. Oh iya. Nah, nasi merah. Kenapa? Makan nasi merah sore. Bagus mana? Tinggal kepentingan kita. Nah, kalau kepentingan kita itu mau diet, di antaranya atau pengendalian glukosa, pakai nasi beras merah jauh lebih baik. Satu, indeks glikemiknya jauh lebih rendah. Yang kemudian B1, Dok. B1-nya jauh lebih tinggi. Makanya orang yang makan nasi merah cenderung tidak ada permasalahan dengan saraf. Nah, itu maka kita anjurkan itu. Yang ketiga, serat. Seratnya jauh lebih tinggi. Nah, itu. Memang rasanya sih tidak. Beda, Dok. Ini sepol. Tawar lah. Ya nggak apa-apa. Tapi ya tadi betul ada Pak Udin tadi. Nah, kalau ada nasi hitam tadi gimana nasi hitam? Kosong kok. Nasi hitam saya belum pernah nyoba, tapi Dok ya. Saya juga belum tahu. Ada ya? Ada ya? Ada. Nasi apa, Dek? Nasi hitam. Beras hitam memang. Tapi mungkin indeks glikemiknya jauh lebih rendah, Dok. Mungkin loh saya terus. Karena belum tahu ya. Jelas yang tahu saya ada nasi merah. Nasi merah sama beras. Lebih rendah jauh. Jauh lebih rendah. Tapi nasi hitam jujur saya belum pernah nyoba ini. Kayaknya setelah ini, Dok. Ya kita nanti nyoba ya. Ya ini pasti kan bagus sekali. Sama tim kita ya, Dok ya. Nanti kita makan nasi hitam. Ada di sini sekitar sini Solo ada enggak ya, Pak Udin? Ya. Solo insya Allah ada, Dok. Saya jelas Solo itu terkenal dengan kulinernya, Dok. Oh iya. Jadi apapun coba ada, dan mudah-mudahan kita suatu saat nanti bisa merasakan nasi hitam, sehingga pada saat ada orang yang minta referensi berkaitan dengan nasi hitam, kita bisa memberikan gambaran secara umum. Jujur, maaf saya belum bisa jawab terkait masalah nasi hitam ya Pak Udin kita ya, karena belum pernah nyoba dan jujur saya belum pernah baca ini. Ya gitu ya, Dok. Kalau yang pernah saya lihat ya saya baca saya alami sendiri ada nasi merah. Kayaknya Bu Mary sudah pernah nyoba, nanti kita coba tanya Bu Mary aja. Ya ini memang waktunya ini ternyata cepat sekali nih. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan belum kita jawab apa yang penting adalah gini Pak Udin, yang sobat Muardi penyintas autoimun, kita punya komunitas ya untuk autoimun ya. Silakan dicatat di grup komunitas autoimun di nomor WhatsApp-nya di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, komunitas autoimun nomor WA-nya adalah 0852 8206 2239. Silakan nanti bergabung. Ini khusus yang penyintas autoimun saja. Kalau yang sehat jangan ikutlah ya. Dan tadi sudah saya sampaikan di awal, ini jangan kecewa kalau tidak bisa mengikuti live streaming di pagi hari ini, karena yang live streaming di pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi nanti malam bisa dilihat ya, Pak Udin. Rugi kalau nggak bisa lihat ini. Tapi jangan malam bangun, Dok. Malam. Dan jangan lupa kalau udah dilihat, jangan lupa adalah like ya, kemudian di follow, di subscribe, and share. Boleh di share karena masih subscriber itu ya. Dan ini ada hoax, jadi insya Allah acara Sayang Kopi Hangat kita menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, sehingga insya Allah sih tidak ada hoax, boleh di share ya. Oke, Dok. Hari ini nutrisi dan semoga bermanfaat. Iya, dan nanti bisa ikut datang ke sini ya Sobat Muardi penyintas autoimun yang sekitar Solo Raya. Kalau mau datang ke rumah Dr. Muardi untuk konsultasi terkait masalah nutrisi, silahkan datang ya. Nanti bisa ketemu saya dulu di penyintas autoimun ya. Yang jelas ahli gizi Rumah Sakit Dr. Muardi siap untuk berkolaborasi. Nah, betul sekali. Jadi seperti itu, nanti kita sering ya kolaborasi dengan bagian gizi di sini. Silahkan nanti datang. Nanti biasanya kan autoimun datang ke kita, ke saya, terus nanti saya konsultasi untuk konsultasi gizi ya. Ini karena waktunya ya, cepat sekali, dan
Ini sebelum kita tutup ya untuk acara pagi hari ini, mungkin ada sedikit sekelumit pesan untuk ini Pak Udin ya, untuk penyintas autoimun dan sobat muadi sekarang terkait masalah nutrisi ini tadi. Oke dok, jadi yang penting bahwa nutrisi adalah salah satu hal yang cukup penting untuk mencapai kesehatan, termasuk penderita autoimun. Makanya katakan tadi bahwa makanlah secara benar, pola makan secara benar untuk mendukung kesehatan bagi penyintas autoimun. Dan kenikmatan hidup yang paling nikmat di dunia ini adalah sehat. Sehat. Nah, karena apapun yang kamu miliki di dunia ini akan kamu nikmati jika kamu sakit. Iya benar juga. Iya, gitu dong. Sakit punya apapun ya tetap sakit. Ya, jadi kenikmatan hidup yang paling nikmat di dunia itu sehat. Sehat. Pada saat kita sakit, kita tidak akan bisa menikmati apa. Ya, terima kasih sekali ya Pak Udin, dan ini terima kasih sekalian untuk yang sobat muadi penyintas autoimun sekalian yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini di live streaming Sang Ropi Hangat. Nanti insya Allah kita akan ketemu di minggu depan ya, dan nanti bisa kita menghadirkan lagi dari bagian gizi nih Pak. Ya, siap. Biar nanti masalah nutrisi mungkin, dan mohon maaf ada beberapa yang belum kita jawab karena memang siap ya. Mungkin waktunya next time lagi kita coba untuk kita bahas kembali. Terima kasih sekali dan atas kehadiran, dan terima kasih sekali untuk semuanya. Kita cukupkan sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Saya sampaikan.